Bab 191. Meskipun Leon memberinya hadiah yang tidak berharga, yang ia pedulikan hanyalah niat Leon. Tidak ada hal lain yang penting. Itu, Leon tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa kalung hijau kekaisaran yang tak ternilai harganya, yang susah payah ia dapatkan, malah berubah menjadi perhiasan tak berharga. Dia tidak dapat membantahnya. Iris, Leon tidak membual. Semua yang dia katakan itu benar. Itu adalah kalung hijau kekaisaran yang langka. Ariel tiba-tiba berdiri. Dia melihat kalung itu sebelum menatap Leon dengan tatapan aneh. Ekspresi di wajahnya, Iris tercengang. Ia pikir ia salah dengar. Ariel, apa yang kau lakukan? Leon memang bertingkah gila, kenapa kau juga melakukannya? Aku tidak gila, aku bisa menjaminnya. Kalung ini bukan hanya berwarna hijau kekaisaran kelas atas, tetapi juga dibuat oleh pandai besi utama, Magnus Summers. Kata Ariel tegas. Apa, karya Master Summers? Apakah ini lelucon? Master Summers adalah perajin terhebat di Springfield City. Dia benar-benar legendaris. Kudengar dia pensiun 10 tahun lalu. Bagaimana ini bisa jadi pekerjaannya? Ashwin terkejut. Nama Magnus sangat terkenal. Namanya setara dengan nama Graham di dunia medis. Mereka berada di puncak industri mereka. Meskipun Ashwin tidak berkecimpung di industri ini, kakeknya sangat menyukai barang antik. Mereka memiliki 2 karya Magnus di rumah. Dia hanya mendengar tentang Magnus Summers dari kakeknya dan tahu bahwa Magnus sudah pensiun. Tuan Mercer benar, kami juga mendengar tentang pensiunnya Tuan Hughes. Nona Summers, Anda terus mengatakan itu karyanya, apakah Anda punya bukti? Ada beberapa eksekutif yang juga hobiis, jadi mereka pernah mendengar tentang Magnus sebelumnya. Mereka semua mengungkapkan keraguan mereka. Aku tidak punya bukti, tapi Magnus Summers adalah kakekku. Aku menyaksikannya membuat Blue Heart of the Sea beberapa hari yang lalu. Bahkan nama kalung ini diberikan olehku. Kata Ariel dengan tenang. Ledakan. Kata-kata itu meledak seperti bom. Aula yang berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun berkata apa-apa, bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Tuan Summers adalah kakekmu. Itu, Ashwin tercengang. Semua orang, termasuk Leon, juga tercengang. Rahang mereka terancam menyentuh tanah. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa karena Ariel adalah cucu Magnus, tidak mungkin apa yang dikatakannya salah. Ariel, apakah kamu yakin ini hijau kekaisaran? Mungkinkah kamu salah? Iris adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan, dan dia sangat tidak yakin. Dia tidak ingin mencurigai Ariel, tetapi dia merasa tidak mungkin aset Leon yang sedikit itu mampu membeli sesuatu yang sangat berharga. Ada yang salah dengan itu. Itu benar, Nona Summers, sebaiknya Anda perhatikan baik-baik. Ini mungkin bukan yang dibuat oleh Tuan Summers. Anda mungkin saja keliru. Michael dan Ashwin tampak sangat cemas, benar-benar curiga kalau Ariel keliru. Bab 192. Lagi pula, mereka berdua tahu betul latar belakang Leon. Mereka tahu bahwa Leon juga seorang yatim piatu, dan diusir dari keluarga lamanya karena dianggap tidak berguna. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa sampah seperti Leon mampu membeli koin hijau kekaisaran. Saya tidak salah. Warna hijau kekaisaran pada kalung ini diberikan kepada kakekku oleh Elder Seer of the Seers. Dia membuat total 2 kalung dengan warna ini. 2 di antaranya tampak sama, kecuali fakta bahwa yang satu memiliki sisi yang dapat digerakkan, sedangkan yang satu lagi berwarna biru. Aku menamai kedua kalung itu Twin Heart of the Sea. Yang merah adalah Red Heart of the Sea dan yang biru disebut Blue Heart of the Sea. Kata Ariel dengan tegas. Dialah yang memberi nama pada kedua kalung itu, jadi bagaimana mungkin dia bisa salah? Penatua Seer meminta Master Summers untuk mengukirnya. Bagaimana mungkin? Michael dan Ashwin sama-sama tercengang karena terkejut. Kedua kalung itu awalnya dimiliki oleh Benedict, tetapi salah satunya muncul di tangan Leon. Bukankah itu berarti Leon memiliki hubungan dekat dengan Benedict? Keluarga Seer adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Leon memiliki hubungan dengan keluarga Seer, meskipun dia hanya orang pinggiran,
maka dia adalah orang yang jauh di atas mereka berdua. Tidak mungkin dia orang yang tidak berguna. Leo, Blue Heart of the Sea ini seharusnya milik Circe, jadi mengapa ada di tanganmu? Ariel menatap Leon dengan bingung. Oh, begitulah. Aku pernah berurusan dengan Elder Sear. Dia memberiku kalung ini. Leon mengangkat bahu sambil berbicara jujur. Beberapa urusan dengan Benedict. Siapa orang ini? Semua orang terbelalak, merasa sangat terguncang. Mereka semua saling bertukar pandangan terkejut. Michael dan Ashwin khususnya mulai meragukan diri mereka sendiri. Jadi begitulah yang terjadi. Iris akhirnya mengerti. Leon berhasil mendapatkan kerjasama dari Wick Group berkat keterampilan medisnya yang menyelamatkan sang direktur secara kebetulan. Itulah sesuatu yang Iris ketahui. Ia merasa Leon mungkin sangat beruntung, dan mungkin menggunakan keterampilan medisnya untuk membantu Benedict. Itu bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Bagaimanapun, Leon menyelamatkan kakeknya dari ambang kematian saat itu. Meskipun dia selalu berpikir bahwa keterampilan medis Leon terbatas dan dia bahkan bukan seorang dokter sungguhan, dia harus mengakui bahwa keterampilan Leon terkadang dapat menciptakan keajaiban. Iris, kamu sangat beruntung hari ini. Kalung jenis ini bukan sesuatu yang bisa Anda lihat setiap hari. Pasar mungkin akan mematok harga setidaknya 4 hingga 6 juta dolar. Juga, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi keterampilan kakek saya adalah sesuatu yang sangat disukai dan dikagumi banyak orang. Semua karyanya setidaknya bernilai 2 kali lipat. Jika kamu menjual Blue Heart of the Sea, kamu mungkin setidaknya akan mendapatkan 8 hingga 12 juta dolar. Kata Ariel dengan kagum. 8 sampai 12 juta. Jumlah yang sangat besar. Ini 10 kali lebih banyak dari milik Tuan Mercer. Itu tidak bisa dipercaya. Bab 193. Mereka semua mulai menatap Leon dengan penuh keterkejutan. Kalung yang dihasilkan Ashwin cukup memperluas wawasan mereka. Namun, dibandingkan dengan Blue Heart of the Sea milik Leon, kalung berlian milik Ashwin tampak sangat tidak berarti. Tiba-tiba, Leon mencuri perhatian. Ia menjadi pusat perhatian, benar-benar mengejutkan semua orang. Ashwin dan kalung berliannya berubah menjadi pengiring. Tercela, Ashwin mengepalkan tangannya erat-erat sementara wajahnya berubah gelap menakutkan. Dia menganggap Leon sama sekali tidak penting selama ini, dan bahkan ikut-ikutan Michael untuk menghina Leon. Ia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tak berguna itu mampu melancarkan serangan balik yang begitu dahsyat. Leon tidak hanya merusak kejutan yang telah dipersiapkannya dengan saksama untuk Iris, ia bahkan menginjak-injak Ashwin. Kemarahan di hatinya terlihat jelas. Leon, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Iris menatap Blue Heart of the Sea dan merasakan konflik luar biasa. Karena dia cukup dekat dengan Leon saat itu, dia akan dengan senang hati menerima hadiah apapun yang bernilai beberapa ratus atau ribuan yang diberikan Leon kepadanya sebagai hadiah. Teman, namun, hadiah dari Leon terlalu mahal. Hadiah itu tampaknya juga mengandung makna romantis. Jika dia menerimanya, bagaimana dia akan menghadapi Leon? Ketika Iris menolaknya, Ashwin tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Ia tampaknya telah mendapatkan kembali semua rasa hormatnya yang hilang. Sebelumnya, dia kalah telak dari Leon. Dia hanya bisa kembali jika Iris menolak hadiah Leon. Ledakan. Leon merasa seperti tersambar petir. Ia tidak pernah menyangka Iris akan menolaknya. Ia merasakan hawa dingin di hatinya. Bab 193. Nona Yang, karena Anda sudah menerima hadiah dari Tuan Mercer, mengapa Anda tidak mau menerima hadiah saya? Leon mulai panik karena suasana hatinya benar-benar hancur. Benar-benar lelucon. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang sekretaris. Apa kau pikir kau bisa berada dalam percakapan yang sama denganku? Ashwin tampak seperti sedang membuat lelucon. Kebangkitan total. Dia menatap Leon dengan jijik. Meskipun Leon mungkin ada hubungannya dengan Circe, dia sudah menyelidiki Leon sebelumnya. Dia merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang ini. Iris, Leon benar. Dia melakukan ini karena kebaikan. Kau tidak bisa meremehkan niatnya. Ariel menatap Iris dengan aneh. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Iris. Leon adalah penyelamat Iris pada akhirnya.
Apa yang akan dipikirkan semua orang tentang Leon jika Iris menolak Leon di depan umum? Baiklah, aku akan menerimanya. Leon, terima kasih. Iris tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi. Dia hanya menolak Leon dari sudut pandang seorang gadis. Setelah Ariel mengingatkannya, dia segera menyadari betapa dia akan menyakiti martabat Leon sebagai seorang pria jika dia menolak Leon di depan umum dan mempermalukannya seperti itu. Tidak mungkin dia bisa menyakiti Leon seperti itu, mengingat hubungan mereka. Bagus sekali. Leon sangat gembira. Kebahagiaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Hanya dalam beberapa detik, ia merasakan jantungnya berpindah dari surga ke neraka sebelum kembali ke surga lagi. Itu adalah perasaan yang kuat, agak terlalu kuat baginya. Di ujung yang sepenuhnya berlawanan. Bab 194. Senyum puas Ashwin benar-benar membeku di wajahnya. Ia tampak seperti baru saja disiram air dingin. Secercah harapan di hatinya benar-benar padam dalam sekejap. Baiklah, mari kita mulai perjamuannya. Atas instruksi Iris, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Suasana segera menjadi gaduh lagi. Hari itu adalah hari ulang tahun Iris. Memanfaatkan momen bahagia itu, beberapa eksekutif dan karyawan datang untuk bersulang dan memberi ucapan selamat untuk meninggalkan kesan pada Iris. Awalnya, Iris ingin bersulang dengan teh alih-alih anggur, tetapi dia tidak bisa menahan diri dari apa yang diinginkan orang lain. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia memutuskan untuk menyesap anggur sebagai gantinya. Namun, terlalu banyak orang yang menawarinya bersulang. Setelah beberapa putaran, meskipun anggurnya tidak terlalu kental, wajahnya mulai memerah. Dia mulai sedikit mabuk. Selain Iris, Leon juga tidak dapat menghindarinya. Dia mendorong Ashwin hingga terjatuh dan membuat seluruh tempat itu terkejut. Dia meninggalkan kesan yang mendalam pada sebagian besar orang di sana. Terlebih lagi, dia adalah bintang utama dalam pesta perayaan itu. Beberapa pria bermata tajam tahu bahwa Iris ingin mendekatinya, jadi mereka bersulang untuk mencoba bersikap lebih ramah. Untungnya, ia memiliki toleransi alkohol yang baik, jadi ia dapat bertahan. Sedangkan Ashwin, ia menunjukkan kemampuannya sebagai orang nomor 2 di perusahaan. Ia sangat cepat tanggap. Ia segera menenangkan diri, dan senyum percaya dirinya kembali tersungging di wajahnya. Ia memendam kebenciannya terhadap Leon jauh di dalam hatinya. Segala sesuatunya tampak berjalan bahagia. Setelah jamuan makan berakhir, wajah Iris memerah karena toleransinya yang rendah. Ia sudah sedikit kehilangan pengaruh alkohol. Melihat itu, Ashwin merasa seperti memiliki kesempatan emas di depannya. Ia tersenyum sopan, Iris, sepertinya kau minum terlalu banyak. Haruskah aku mengantarmu pulang? Iris mengusap kepalanya dengan sedikit mengantuk, tetapi tindakannya tetap sangat elegan. Tidak perlu. Leon bisa mengirimku kembali. Kau tidak perlu repot-repot. Itu, senyum Ashwin membeku di wajahnya. Dia mengira Leon adalah pacar Ariel, jadi dia tidak mengerti mengapa Iris ingin Leon mengirimnya kembali. Bukankah itu terlalu aneh? Para eksekutif juga tercengang. Mereka menatap Iris sebelum menatap Ariel. Mereka semua saling bertukar pandang dengan ragu. Iris akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakannya agak aneh setelah merasakan semua tatapan yang diterimanya. Maksudku Ariel dan Leon bisa mengirimku kembali. Ariel, ayo pergi, Iris segera menyembunyikannya. Oh, baiklah, Ariel mengangguk. Ariel juga minum, sehingga pijakannya tidak begitu stabil. Leon bergerak cepat. Ia memegang Iris dengan tangan kirinya dan memegang Ariel dengan tangan kanannya. Ia tampak memeluk mereka berdua dan mereka bertiga pergi perlahan. Melihat Leon pergi bersama kedua gadis itu, wajah Ashwin dan Michael tampak muram. Rasa iri di hati mereka mengancam akan meledak. Ashwin khususnya merasa Leon hanya menarik perhatian Iris karena hadiahnya tadi. Kalau tidak, Iris tidak akan meminta Leon untuk mengembalikannya. Yang paling penting, semua kemuliaan seharusnya menjadi miliknya, tetapi Leon mencurinya. Dia membenci Leon. Di villa, Leon buru-buru mencari taksi untuk mengantar Ariel pulang sebelum dia pulang bersama Lily. Di Dragon by Villas, bab 195, Leon membantu Iris masuk ke kamarnya. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar Iris.
Desain tempat itu cukup kasual dan santai. Ada beberapa boneka lucu di tempat tidur dan rak. Ruangannya luar biasa bersih dan rapi, bahkan udaranya pun seakan memancarkan wangi yang khas. Leon dengan hati-hati membantu Iris naik ke tempat tidur. Anggur itu diminum perlahan. Dalam perjalanan pulang, Iris tampak semakin mabuk. Pada saat itu, matanya merah dan tatapannya tampak jauh. Dia tampak sangat berbeda dari sikapnya yang dingin dan sombong. Dia tampak seperti orang yang berbeda tetapi masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Betapa indahnya, Iris tampak lebih memukau saat dia mabuk. Jantung Leon berdetak kencang saat dia menatap wajah Iris yang tanpa cacat, merasa sedikit terpana. Aku haus, aku mau air, Iris bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan mengambilkanmu air. Leon tampaknya tersadar dari lamunan dan buru-buru menuangkan air untuknya. Setelah itu, ia membantu Iris berdiri dan mendekatkan air ke bibirnya, lalu dengan hati-hati menyuapi air itu kepada Iris. Setelah dia minum air, Leon membantu Iris berbaring lagi. Iris, istirahatlah dengan tenang, aku akan pergi sekarang. Leon menatap Iris dengan enggan sebelum berbalik untuk pergi. Leon, jangan pergi. Iris mengulurkan tangan dan meraih lengan Leon. Leon benar-benar tidak siap saat ia tersandung. Selain itu, ia minum cukup banyak sebelumnya, jadi kakinya tidak stabil. Dia terjatuh ke tempat tidur dan kebetulan mendorong tubuh Iris. Berdengung. Saat pandangan mereka bertemu, suasana terasa menggetarkan. Nomor telepon 1424 lebih dalam. Pada saat itu, bahkan waktu pun terasa berhenti. Udara di sekitar mereka tampak membeku. Leon, kamu berat, gumam Iris. Suaranya yang indah terdengar sangat menggoda. Leon menjadi mati rasa saat mendengarnya, dan jantungnya berdetak cepat. Pada akhirnya, dia adalah pria berdarah panas. Tidak mungkin dia bisa menahan godaan. Dia menatap bibir merah Iris, dan merasakan dorongan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pikirannya mengatakan bahwa dia dan Iris tidak memiliki kesamaan karakter, bahwa dia tidak boleh memiliki pikiran-pikiran tersebut terhadap Iris. Namun, hatinya berkata bahwa ia harus berani. Ia tidak boleh menyerah pada takdir, dan setidaknya ia harus berusaha keras untuk memenangkan hati wanita yang dicintainya. Pada akhirnya, hatinya menang atas pikirannya. Dengan bantuan alkohol, dia menyingkirkan semua keraguannya saat dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Iris yang memikat. Bibir Iris sangat manis, membuatnya kehilangan kendali. Iris mulai sedikit memberontak melawannya. Perjuangan itu semakin memicu hasrat Leon. Tatapannya sangat bergairah saat tangannya mulai menyusuri paha Iris sementara dunia memegang pinggang rampingnya. Tangannya sedikit gemetar karena gugup. Tidak, Iris bergumam. Meskipun dia mabuk, dia tetap miskin. Tubuhnya menolak sentuhan intim seperti itu secara refleks. Leon tampak seperti disiram seember air dingin. Pikirannya tiba-tiba jernih saat ia bergegas turun dari tempat tidur. Bodoh. Leon, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau memanfaatkannya? Bab 196. Leon menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Meskipun dia ingin bersikap lebih berani dan tidak mau menyerah pada takdir, dia setidaknya harus mengejar Iris dengan cara yang benar agar bisa merebut kasih sayangnya. Namun, dia memanfaatkan keadaan Iris yang sedang mabuk. Jika dia melakukan sesuatu yang melewati batas, itu akan dianggap tidak sopan bagi Iris. Itu juga akan menjadi penghinaan yang sangat besar bagi Iris. Jika Iris bangun, dia mungkin kehilangan Iris selamanya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Iris, maafkan aku. Leon menunjukkan wajah penuh penyesalan saat dia mencoba menarik tangannya. Namun Iris memeluk erat lengannya, menolak melepaskannya. Leon, jangan pergi. Aku sangat senang hari ini. Tidak bisakah kau menemaniku sedikit lebih lama? Iris menatap Leon dengan matanya yang indah. Dia merasa sangat kesepian beberapa tahun terakhir dan sangat bahagia hari itu. Dia masih tenggelam dalam suasana perayaan, tidak menyadari bahwa dia sudah berada di rumah. Baiklah, Leon tersenyum kecut. Ia tidak sanggup menolak Iris dan terpaksa menarik kursi sambil duduk di samping tempat tidur.
Iris tersenyum manis sambil memegang lengan Leon dan perlahan tertidur. Leon duduk di sampingnya dan menatap Iris dengan tenang. Ia merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kelopak matanya mulai turun saat dia tertidur di samping tempat tidur. Keesokan paginya, seberkas sinar matahari bersinar ke dalam ruangan melalui tirai. Ah! Tiba-tiba terdengar seruan. Iris adalah orang pertama yang terbangun. Ia sangat terkejut saat melihat Leon tidur di samping tempat tidurnya. Leon kemudian terbangun, dan tiba-tiba berdiri. Dia tampak panik. Iris, ada apa? Apa yang terjadi? Kak, kenapa kau ada di kamarku? Iris merasa malu sekaligus marah saat dia melotot ke arah Leon. Aku penasaran apa yang terjadi. Kau membuatku takut sekali. Leon menghela napas lega sambil buru-buru menjelaskan, aku ingin pergi tadi malam, tapi kau terus menarik lenganku dan tidak membiarkanku pergi. Apa kau tidak ingat itu? Aku tidak membiarkanmu pergi. Kau yakin? Iris tampak ragu saat mencoba mengingatnya kembali. Namun, dia tidak dapat mengingatnya karena dia sedang mabuk. Lalu apakah kau melakukan sesuatu yang melewati batas? Iris tiba-tiba panik saat ia buru-buru melihat ke bawah spray. Ketika ia melihat bahwa semua pakaiannya masih terpasang, dan tampaknya tidak ada yang aneh dengan itu, ia pun merasa tenang. Tentu saja tidak, Leon merasa sedikit bersalah saat dia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata Iris. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang memalukan kepada Iris malam sebelumnya, dia tetap mencium Iris karena dia tidak sengaja terjatuh. Namun, dia tidak akan mengatakan hal itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Baguslah kalau begitu, wajah Iris memerah saat dia perlahan-lahan mulai rileks. Setelah beberapa lama bersama Leon, dia cukup memahami Leon. Leon memiliki karakter yang baik dan seharusnya menjadi pria yang dapat dipercaya. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Leon mencuri ciuman pertamanya, dia tidak akan berpikir begitu baik tentang Leon. Dia masih meremehkan daya tariknya di mata pria. Iris, di luar sudah terang. Aku ingin pergi ke kebun untuk berolahraga. Kamu mau ikut denganku? Leon menyingkirkan rasa bersalahnya saat dia mengganti topik pembicaraan. Tidak sekarang. Masih pagi. Aku ingin tidur sebentar lagi. Kau bisa pergi sendiri. Bab 197 Iris menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Leon hanya bertanya dengan santai. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Setelah meninggalkan villa, Leon tiba di puncak gunung di belakang. Sejak ia mendirikan Energy Convergence Circle, ia hanya perlu berlatih selama 2 hingga 3 jam setiap hari dengan bantuannya. Dia akan tidur setiap malam dan bangun sekitar pukul 4 atau 5 pagi untuk berlatih di pegunungan. Jadwal tidur dan latihannya sangat cocok. Di pusat lingkaran, Leon duduk bersila sebelum mengeluarkan liontin bening, mengaktifkan lingkaran tersebut. Dia berlatih sekitar lebih dari 1 jam. Energi spiritual lingkaran itu mulai aktif saat ia mengembun menjadi pusaran, yang dengan panik melesat ke tubuh Leon. Setelah sekian lama, tubuh Leon tersentak saat ia membuka matanya tiba-tiba. Ada kilatan di matanya. Akhirnya aku berhasil. Leon gembira sambil tersenyum bahagia. Setelah berlatih keras selama beberapa hari, ia akhirnya berhasil menembus hambatan fase meditasi menengah dan mencapai fase meditasi lanjutan. Meskipun itu hanya peningkatan level, dia merasa seperti ada bendungan yang terbuka di tubuhnya. Dia mengalami peningkatan yang sangat besar. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, atau pemadatan energi spiritual dalam tubuhnya, semuanya melonjak luar biasa. Jika dia menghadapi prajurit setingkat leopard, dia merasa dia bisa membunuh mereka dengan 1 pukulan. Selama aku terus berlatih, aku akan mampu berdiri di puncak kota Springfield suatu hari nanti. Aku bahkan mungkin bisa menyamai Iris. Jantung Leon berdetak cepat saat dia merasakan keyakinan dan keberanian yang belum pernah dia rasakan dalam hatinya sebelumnya. Sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Iris. Dia selalu berencana untuk melindungi Iris dalam diam, tidak berani menaruh hati padanya. Namun, setelah dia berciuman dengan Iris tadi malam, perubahan aneh terjadi di hatinya. Pada saat itu, dia ingin mengumpulkan keberanian untuk mengejar Iris.
Tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, dia hanya ingin mengerahkan seluruh kemampuannya agar tidak menyesal. Tentu saja, dia hanya memikirkannya sejenak. Sebelum dia benar-benar menjadi kuat, dia hanya bisa berteman dengan Iris. Dia tidak berani mengaku pada Iris. Bagaimanapun, dia adalah seorang duda. Dia terlalu jauh dari seseorang seperti Iris dalam berbagai hal. Bahkan jika Iris tidak menolaknya, keluarga yang akan memandang rendah dia. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan saat itu adalah dengan cepat memperkuat dirinya. Hanya dengan begitu ia akan memiliki hak untuk mengejar wanita yang ia cintai. Jika tidak, semuanya hanya omong kosong belaka. Di perusahaan, Michael masuk ke kantor Ashwin. Tuan Mercer, kemarin Anda mengatakan bahwa Leon hanyalah seorang janda tak berguna yang tidak memiliki latar belakang apapun. Apa yang terjadi tadi malam? Dia bahkan bisa berteman dengan keluarga Sears, salah satu dari 4 keluarga itu. Tidak mungkin latar belakangnya biasa saja. Michael memasang ekspresi masam di wajahnya. Besar, keluarga. Sehari sebelumnya, dia bekerja sama dengan Ashwin untuk mendorong Leon jatuh. Tetapi Leon berhasil menangkis mereka dengan telak, dan mereka pun akhirnya terlihat seperti badut. Jelas terlihat bagaimana perasaannya. Saya juga sangat bingung. Saya sudah mengirim seseorang untuk memeriksa ulang semuanya. Sebulan yang lalu, dia hanyalah sampah yang terkenal. Dia tidak punya bakat apapun. Jika dia benar-benar mampu, tidak mungkin mantan istrinya akan pergi dengan pria lain dan mengusirnya. Chapter 198, ada yang salah di suatu tempat. Kata Ashwin dingin. Kita semua telah melihat apa yang terjadi. Semua orang menyaksikan apa yang terjadi di pesta perayaan tadi malam, jadi apa masalahnya? Michael sangat bingung. Apa yang Anda lihat mungkin bukan kebenaran. Aku mulai curiga kalau Ariel sengaja mencoba melakukan sesuatu. Kata Ashwin sambil menyipitkan matanya. Apa hubungannya ini dengan Ariel? Michael tidak yakin. Tentu saja. Coba pikirkan. Ariel adalah pacar Leon. Bukankah wajar jika dia melindunginya? Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Ashwin berkata dengan tegas. Maksudmu kalung hijau kekaisaran itu palsu? Apakah Ariel mengarang cerita itu? Michael perlahan mengerti apa yang dimaksud Ashwin. Kalung itu mungkin tidak palsu. Dengan reputasi Tuan Summers, Ariel tidak akan berani bercanda dengan nama kakeknya. Saya pikir kalung itu mungkin dibuat oleh Tuan Summers. Namun, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah bahannya adalah hijau kekaisaran yang langka atau bahan murah lainnya. Mungkin saja tidak bermutu tinggi sama sekali. Adapun hubungan Leon dengan Sears, itu bahkan lebih mustahil. Ariel pasti melihat bahwa kita mempermalukan Leon, dan mencoba berpura-pura dengan Leon. Mereka ingin menggunakan Sears untuk merendahkan kita dan mengangkat Leon. Hanya itu saja. Ashwin memiliki tatapan mata yang cerdas. Dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang jenius yang melihat lelucon kecil ini. Itu benar. Ini mungkin saja. Ekspresi Michael menjadi gelap saat dia memikirkan semuanya. Dia merasa analisis Ashwin tampak masuk akal. Lagi pula, tidak mungkin Leon tahu kapan ulang tahun Nona Yang, tapi dia tetap berhasil menyiapkan hadiah untuk Nona Yang di waktu yang tepat. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kata Ashwin. Aneh sekali. Terlalu kebetulan. Michael mengangguk. Kurasa Ariel pasti sudah menyiapkan hadiah itu sebelumnya. Dia sengaja membiarkan Leon memberikannya kepada Nona Yang agar Leon bisa mendapatkan perhatiannya. Selama Leon bisa mendapatkan kepercayaan Nona Yang, dia akan bisa naik pangkat di perusahaan. Dia berusaha keras demi masa depan pacarnya. Kata Ashwin dingin. Dia tahu bahwa Ariel adalah teman baik Iris. Ariel pasti tahu hari ulang tahun Iris, dan hanya Ariel yang bisa menyiapkan hadiah untuk Iris sebelumnya. Tidak mungkin Leon tahu tentang itu. Jadi begitulah yang terjadi. Ariel begitu perhatian pada seorang duda sampah. Dia merendahkan dirinya untuknya. Michael sangat marah. Ekspresinya sangat gelap. Semakin baik Ariel terhadap Leon, semakin cemburu pula dia. Dia ingin mencabik-cabik Leon. Tuan Duval, Anda tidak perlu marah begitu. Leon adalah seorang yatim piatu tanpa apapun, tetapi ia berhasil memasuki keluarga Manson saat itu. Ia sangat pandai mengandalkan wanita.
Ariel mungkin saja tertipu oleh kata-katanya yang manis, mengaburkan penilaiannya. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia akan langsung kembali ke pelukanmu. Ashwin menghibur. Ya, itu akan terjadi. Bajingan itu tidak mampu melakukan apapun, tapi kemampuannya untuk mendekati wanita dan menipu mereka tidak ada bandingannya. Kata Michael dengan marah. Dengan keadaan seperti ini, Leon adalah musuh bersama kita saat ini. Yang terpenting adalah kita harus bergegas dan mencari cara untuk mengeluarkannya dari perusahaan untuk mencegah masalah di masa mendatang. Bab 199 Mata Ashwin berbinar tajam. Setelah pesta perayaan malam sebelumnya, dia tahu bahwa Iris bermaksud melatih Leon. Terlebih lagi, Leon berhasil mendapatkan hati Iris pada malam sebelumnya. Masa depannya sangat cerah. Jika Leon berhasil berkembang lebih jauh, maka posisinya mungkin terancam. Leon bahkan mungkin akan menggantikannya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia harus membunuh Leon sebelum Leon punya waktu untuk tumbuh. Dia harus menghentikan masalah apapun di masa mendatang. Tuan Mercer, saya sudah berusaha mengeluarkan Leon dari perusahaan, tetapi dia dibantu Ariel. Dia tidak akan mudah dihadapi. Apakah Anda punya ide bagus? Michael sendiri hampir kehilangan posisinya setelah kalah taruhan terakhir kali. Dia waspada terhadap Leon dan terpaksa menaruh harapannya pada Ashwin. Saya punya ide. Leon berhasil mendapatkan kerja sama dari Wick Group untuk perusahaan. Nona yang sangat menghormatinya dan ingin menugaskannya untuk bertanggung jawab atas bagian-bagian kerja sama selanjutnya. Di masa mendatang, dialah yang akan menyetujui semua produk yang kami kirim ke Wick Group. Nona yang memberinya banyak kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimilikinya, semakin besar pula tanggung jawab yang akan dimilikinya. Selama kita menemukan cara untuk melakukan sesuatu terhadap produk tersebut, dia akan dihukum jika terjadi masalah. Ashwin tersenyum sinis. Ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Tuan Mercer, beritahu saja saya jika Anda membutuhkan saya untuk apapun. Selama kita bisa mengusir orang itu dari perusahaan, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Michale tampak gembira saat ia segera menyuarakan niatnya. Keduanya akan bekerja sama. Di kantor Ariel meletakkan dokumen di meja Leon. Leon, ini adalah informasi tentang produk perusahaan sebagai rinciannya. Nona yang meminta saya untuk melihatnya. Anda telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kontrak dengan Wick Group kali ini. Nona yang siap menugaskan Anda untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Saya bertugas membantu Anda dan membantu Anda dalam segala hal. Anda akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat mengeluarkan perintah atau menandatangani apapun. Anda hanya perlu melaporkannya kepadanya setelah kejadian, kata Ariel singkat. Dia tahu betul bahwa Wick Group adalah klien terbesar perusahaan saat itu. Iris memberikan tanggung jawab sebesar itu kepada Leon karena dia sangat mementingkan Leon dan juga karena dia ingin mengambil kesempatan untuk melatih Leon. Namun, Iris khawatir Leon tidak akan mampu mengatasinya sendiri, jadi dia tetap mengatur agar Ariel membantu Leon. Ya, saya mengerti. Leon mengambil dokumen itu dan mulai membacanya secara rinci. Juga, setelah Anda melihat informasinya, saya akan membawa Anda ke pabrik sehingga Anda dapat melihat sendiri produknya. Nona yang memberimu banyak tanggung jawab kali ini. Kau harus bertanggung jawab dengan baik agar tidak mengkhianati harapannya. Ariel menambahkan. Baiklah, aku mengerti. Aku pasti tidak akan mengecewakan Nona yang. Jantung Leon berdegup kencang saat ia merasakan gelombang kehangatan. Sekalipun dia tidak tahu mengapa Iris memberinya begitu banyak tanggung jawab, dia bisa tahu dari ekspresi Ariel bahwa Iris menaruh banyak kepercayaan padanya. Dengan perasaannya terhadap Iris, dia akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Chapter 200 Setelah sekian lama, Leon akhirnya melihat informasi itu dan meletakkan dokumen di tangannya. Ariel, aku sudah melihat informasinya. Ayo kita lihat pabriknya. Baiklah, Ariel mengangguk, dan mereka berdua meninggalkan kantor bersama. Ketika mereka keluar kantor, mereka mendapat tempat parkir. Ariel membuka pintu mobil BMW-nya, dan hendak masuk ke dalam mobil ketika dia menoleh ke belakang.
Dia segera menyadari bahwa Leon hanya berdiri di tempat seperti boneka kayu, tidak tampak berniat untuk masuk. Leon, apa yang kau lakukan di sana? Cepat masuk, Ariel mendesak dengan bingung. Tidak apa-apa, aku akan ke sana dengan sepeda motorku. Leon menunjuk motornya. Sekarang bukan jam sibuk. Mengemudi akan lebih nyaman. Mengapa kamu ingin menggunakan sepeda? Ariel bingung. Bagaimana menurutmu? Aku hanya tidak ingin tertinggal di jalan lagi. Leon melotot ke arah Ariel. Kamu? Wajah Ariel tiba-tiba memerah ketika dia mengingat kembali saat dia menendang Leon keluar dari mobil terakhir kali. Itu hanya kecelakaan. Jangan khawatir, aku tidak akan menendangmu keluar dari mobil lagi, kata Ariel sambil tersipu. Saat mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawanya. Tidak perlu, aku tidak akan mempercayaimu. Aku sudah pernah mengalaminya sekali. Aku tidak ingin jatuh ke tempat yang sama 2 kali. Leon memutar matanya. Itu bukan pertama kalinya dia melihat Ariel bersikap tidak masuk akal. Demi keselamatannya, dia merasa perlu berhati-hati. Baiklah kalau begitu. Lagi pula tidak terlalu jauh, tidak ada bedanya kalau kita naik kendaraan atau naik mobil. Kalau kamu mau jalan-jalan, yuk naik sepeda. Ariel tidak mempermasalahkannya dan dia bukanlah tipe orang yang akan ambil pusing dengan hal-hal remeh seperti itu. Setelah itu, Leon naik sepedanya, dan dia duduk di belakang Leon saat mereka meninggalkan perusahaan. Di lampu lalu lintas, Leon berhenti sambil menjerit. 2 gundukan kelembutan menghantam punggungnya, memberinya perasaan yang indah. Seberapa besar? Jantung Leon serasa berhenti berdetak. Ia sudah tahu kalau Ariel memiliki tubuh yang bagus, tetapi ia tidak pernah menyangka kalau tubuhnya akan selembut dan segemuk itu. Tubuhnya tidak lebih buruk dari Iris. Hanya saja, keduanya berbeda. Ariel memiliki tubuh yang seksi dan menggoda, sedangkan Iris memiliki tubuh yang lebih proporsional. Leon, kakak, apa kau melakukannya dengan sengaja? Wajah Ariel memerah saat dia melotot ke arah Leon. Tentu saja tidak. Pegang tanganku lebih erat, atau punggungku akan sakit karena kau membantingku, kata Leon serius. Omong kosong. Kau hanya orang bodoh yang mencoba mencari sensasi murahan. Aku akan mencubitmu sampai mati. Ariel sangat marah saat dia mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang Leon. Leon menahan rasa sakit saat dia menginjak tatapan itu. Sepeda motor itu melesat maju. Ariel tidak siap untuk itu, dan tubuhnya terbanting ke depan dengan keras lagi. Elegante memiliki total 3 pabrik di bawah naungannya. Ketiga pabrik tersebut berlokasi di berbagai wilayah di Springfield City. Pabrik terbesar berada di kawasan industri zona pengembangan ekonomi. Pabrik itu memproduksi sekitar 50% produknya, sama dengan 2 pabrik lainnya jika digabungkan. Produk yang mereka pasok ke Wick Group semuanya akan diproduksi di sana. Jadi, Leon dan Ariel hanya perlu memeriksa pabrik ini dan tidak perlu pergi ke 2 pabrik lainnya.